Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Kembali lagi dengan Pak Tengku Aidin. Kembali lagi semenjak seminggu Bang ya? Seminggu. Berkelana ke Pulau Jawa ya? Iya, dalam rangka inilah soal Verifikasi masalah ini nggak? verifikasi masalah kepahlawanan. Kepahlawanan ya, jadi tokoh pahlawan ya, pahlawan nasional. 10 pahlawan baru hari ini disahkan. Hari ini ya? Hari ini disahkan. Pak Harto gimana Bang? Pak Harto jadi pahlawan. Ya kan udah pro kontra selama berapa puluh tahun ini kan? Pahlawan. Gus Dur? Abdurrahman Wahid. Abdurrahman, berarti dua mantan presiden jadi pahlawan. Jadi pahlawan. Nah gitu siapa lagi Bang? Sebelum tokoh-tokoh yang dari Sumatera Utara Bang? Ada namanya Rodahaim. Tuan Rodahaim Saragi. Oh berarti dari Simalungun lah ya? Nah, Ada keluarga sama Pak JR itu? sepertinya ada sama-sama Saragi kan? Sama-sama Saragi ya, berkeluarga lah itu ya. Jadi Pak JR panitianya katanya. Panitia yang Pak Jokowi nggak dapat gelar pahlawan. Belum. Masih bernapas belum. Kirain langsung gercep. Nah, kalau pahlawan itu rata-rata seperti itu yang sudah. Kalau pahlawan itu biasanya yang sudah Wafat dulu. tiada lah almarhum gitu. Biasanya ya. Biasanya. Cuman ada juga yang masih hidup Yang hidup ada. dijadikan pahlawan ada. Pahlawan nasional. Malah kemarin Roy Suryo lah. Roy Suryo udah tersangka. Udah jadi tersangka Roy Suryo naiklah statusnya ya dari saksi jadi tersangka. Ya, nggak selesai. Bagi sebagian orang pahlawan katanya. Pahlawan ya. Roy Suryo pahlawan kami. Nah, Apa namanya ya? Pahlawan apa dibilangnya revolusi. Tapi itu yang nggak selesai itu Bang ya kan? Apa perkara ijazah orang udah kemana-mana kita itu aja ijazah aja. Sama-sama keras semua ya kan? Tapi menurut kalian penting nggak sih itu? Ijazah itu? Udah tunjukkan aja udah selesai. Lu udah ditunjukkan katanya tapi nggak percaya. Udah sama. Ya, dan kan itu kan dokumen yang sah kan, yang di KPU, yang di mana-mana kan dokumen yang sah kan, di UGM udah ditunjukkan. Iya nggak percaya gitu. Bukan Kurasa mak kalau apa ya? Kalau Yesus Kristus turun ke bumi lagi, menunjukkan ijazah itu, ya nggak percaya juga mungkin. Perwakilan Tuhan ya kan Tuhan. Enggak, narasinya nggak gitu. Jadi kan ngapain utusan Tuhan repot-repot nunjukkan ijazah gitu. Berarti palsu nih dua-duanya kan gitu. Ya, tunggu aja lah. Intinya nggak ada, yang nggak tahu kita bagaimana penyelesaiannya nih nanti nih apa-apa. Di lulusan Gini kalau memang kalau pemikiran aku juga ya, kalau memang pun asli ya udahlah ngapain Pak saksi sampai seratusan banyak gitu Bang. Iya. Kan asli, kan gitu. Udah ciduk aja langsung udah selesai. Nggak apa ya? Orang aja saksi. Maksudnya kita kan pernah mahasiswa nih. Mahasiswa. Kita kan kuliah dulu. Enggak kuliah ini. Enggak Ilham misalnya kan. Kan misalnya Ilham waktu kuliah dulu. Panggil aja kawan Ilham, dia pernah kuliah enggak gitu kan. Ada kawannya sini Arai ya kan. Pernah kuliah. Oh, pernah sama kami gitu. Lah itu udah bukti yang otentik enggak sih? Kalau sekarang kayaknya nggak dipercaya juga. Kalau kawan aja, misalnya ada kawan juga, memang ini kawanku juga pernah kuliah tapi dia bisa cabut, bisa jadi kan gitu, nggak tamat, bisa jadi. Ya, memang sebenarnya kampus yang menentukan perusahaannya. Kampus lah. Kalau UGM udah bilang ini sah, ya kita perlu meragukan itu nggak sih? Tapi kalau dulu kan Bang zaman kita lah ya kan, di tiga itu kan familiar kali dulu, ya kan? Jarang yang satu, yang pemain-pemain lama lah ya kan. Setelah dia ada jabatan baru menyambung. Umak pun lo gitu dulu. Dia 2 kali kalau dulu, sampai BSC dulu kan, sarjana muda dulu. Habis sarjana muda kalau mau meneruskan lanjut enggak gitu kan. Makanya banyak Dokter Andes, BA tuh, BA. BA itu sebelum Dokter Andes gitu. Kalau BSC itu kan yang eksakta ya. Eksakta ya. Yang ilmu pasti lah, pertanian, teknik apa gitu. Kalau sarjana mudanya itu BSC. Kalau yang ilmu kayak hukum apa gitu, kalau sarjana mudanya BA. Gitu. Itu. Jadi ya. Tapi kalau Pak Jokowi kan IR. Iya. Artinya dia kan S1. S1. 5 tahun dia sudah melewati BSC-nya kan. Ya kalau IR udah 1, udah penuh udah kan. Makanya. Gitu.
Siapa tahu mungkin ijazahnya belum ini terbakar atau apa hilang gitu ya kan. Habis itu dicetak ulang. Atau bisa ijazahnya jadi. pakai materai. Ada loh yang pakai materai. Kawan kita loh di sini. Karena kampusnya waktu itu bermasalah. Kampus swasta bermasalah. Jadi ada dari Kopertis dulu namanya. Kopertis Sekarang lah. apa namanya tuh Kopertis? Kopertis juga lah. Nah, dulu ada dari Kopertis mengeluarkan ijazah, terus kampus mengeluarkan ijazah, terus ijazahnya itu ada materainya diteken di situ. Berarti ijazah selain nggak ada lagi kan? Ya itu ijazahnya. Ya jadi itu kan, pengganti kan? Gitu kan? Kalau buat ijazah Makanya baru lagi nggak bisa itu lah. kalau dia jadi pejabat nanti jangan-jangan oleh Jadi orang-orang kayak Roy Suryo ini dipermasalahkan dipermasalahkan. ini palsu ini ijazahnya. Padahal waktu itu kampusnya lagi bermasalah. Teringat masalah bang, ini Garuda Coding tuh apa pipa medis ini nggak ada nih bang? Apa nggak Ada. main? Ada, cuma bukan untuk pipa MSD. Jadi semua negara ASEAN ya, negara ASEAN ini semua pipa MSD ikut. Iya. Indonesia aja yang lain, fokus SEA Games. Fokus. Ya sebenarnya dengan apa ya? Kota lah ya, bukan kota lah ya. Memang agenda kan? Memang agenda FIFA. 10-18 nih. Iya. Tapi kenapa tidak main aja di pipa MSD gitu loh? Dulu sibuk ngundang Argentina ya kan. Untuk pipa MSD sekarang kenapa? Ini nggak apa-apa. Maksudnya kalaupun mau, kan tidak ada ketentuan dari FIFA itu harus timnas senior yang main. Iya. Yang penting apa-apa, mewakili kami negara. Mewakili negara, ini timnas kami lapis kedua nanti. Ya, FIFA kan nggak sedetail itu nanti. Kalian mau kayak mana nih JIJS dan sebagainya kok nggak ada? Oh ini kita enggak lah. Yang penting lawannya yang diundang misalnya tim senior atau mau apa gitu ya kan. Iya. Kita nggak apa-apa turunkan U23. Nggak apa-apa. Tapi yang lawannya itu ya terserah gitu kan. Terserah mau U23 atau senior. Iya. Yang penting mewakili negara, udah itu aja. Nah ini sekarang MSD. enggak. Kita sudah nggak ada dalam agenda pipa MSD itu, kita nggak ada, kita nggak ikut, asli memang kosong di bagan Kayak itu. ibarat mau ngulang dari nol lagi jadinya. Jadi kayak Thailand itu lawan Hong Kong, Malaysia itu lawan Nepal, Brunei malah lawan Lebanon. Banyak, pokoknya semua punya agenda nih, dari mulai Thailand sampai Timor Leste ada agendanya semua, kecuali Indonesia. Kamboja lawan siapa? Kamboja ada, Singapura, Malaysia. Singapura lawan siapa? Pokoknya semua ada lah. Berarti cuma Indonesia yang absen Cuma ya? Indonesia yang absen di sini. Padahal ini bisa menambah poin kan? Bisa. Bisa. Nah, padahal Indonesia mengundang jauh-jauh Mali ya. Mali itu kan 100 besar ya. Mali besar ya? 100 besar. Mengundang jauh-jauh untuk kenapa nggak mainkan di pipa MSD aja? Mungkin karena takut kalah ya. Takut kalah, Takut poin berkurang. poin berkurang. Nah, kalau tidak ikut pipa MSD, poinnya dikurangi juga, Dikurangin? Iyalah, iya kan? Enggak dikurangi bang, cuman kan bakalan Tetap lah, tersalip iya. kita, misalnya yang tim negara Iya lain lah. tersalip. Kurang kan Kita berdasarkan tetap. apa kan nggak ada. Nggak, betul. Kayak Vietnam kemarin kan nggak ada pipa match deh, cuma jadi- itu bisa tersalip sama negara Iya, lain karena betul. poinnya stagnan gitu aja. Ya kalau lawan Mali kan peringkat 100 kan jelas poin mereka lebih tinggi. Kalau kalah pun nggak terlalu besarnya pengurangan. Apalagi untuk uji coba tim U23 ini. 3-3 kalaupun mau apa paling 3-3 lah, dapat 3 inilah poinnya kan. 3, sekian gitu misalnya kalau dapat lawannya yang enggak ini nih kali. Ya Mali kan bagus kan? Mali bagus. Dua kali main masuk di dalam agenda pipa MSD ini gitu loh. Agak aneh kan? Kalau menurutku cara berpikirnya itu agak aneh. Iyalah. Jadi Awal-awal kan digemburkan udah nanti pipa MSD U23 yang main. Kan ada pernyataan ketum tuh kan? iya, hanya saja itu. Akhirnya tidak ada dalam pipa MSD itu Indonesia. Jadi pertandingan melawan Mali itu tidak dihitung pipa MSD. Nggak tahu apakah Malinya tahu atau enggak dengan ini, kita nggak tahu ya. Kan itu merugikan Mali juga kan sebenarnya. Malinya kelompok umur juga. Nah itu nggak tahu kita. Apakah kelompok umur atau enggak? Kalau sesama-sama kelompok umur oke. Ya kan? Yang kemarin di Susu Mali kan? Mali Ya? U17 itu ya? Jangan-jangan itu yang Mali. Nah. Cuma kan lagi main nih Bang. Main Piala Dunia. Piala Dunia. Iya lagi main. Sama juga main sama timnas U17 kita kan main juga Piala Dunia. Main ya? Dan ternyata masih punya peluang katanya Ham. Peringkat 3 terbaik. Sebagai peringkat 3 terbaik, hanya saja bisa nggak menang besar lawan Honduras.
Indonesia kan sekarang agregatnya kan 1-7. Ya, kalah 3-1 dan 0-4 kan? Iya, 3-1 0-4 ya. Nah, apakah bisa mengejar agregat itu? Kan kita minus 6. Bisa nggak menang 5-0 atau berapa untuk setidaknya 0 lah ya. Iya, bersih lah ya. 0 bersih. Ya kan minus 6, 6-0. Tapi poinnya 3 gitu. Iya, minus 0 tapi poinnya. Karena kalau peringkat 3 kan udah pasti minus-minus itu kan. Iya, rata-rata sama gitu kan. Hampir sama. Apalagi yang baru ini Makedonia Makedonia Utara. 16-0. Kaledonia Utara. New Caledonia, sorry. Kaledonia baru. 16-0. Kayak gitu-gitu janganlah Piala Dunia ya kan. Jelek kali apanya ya kan. Skornya itu. Enggak, tapi memang beda kali kualitas. Apalagi Brazil itu, lihat badannya. Iya. Satu pemainnya aja yang ada siapa namanya? Harga pasarnya sama Kevin Dix. Coba udah sama. Juga 35 miliar gitu, kalau salah. Udah sama sama Kevin Dix. Itu tinggal dia tinggal nunggu 1 tahun 2 tahun lagi tuh. Udah dipantau udah nih. Atau udah mungkin dibeli kan, udah dibeli di bawah tangan tapi nanti dikeluarkan. Main aja kalau di Brazil nanti udah kayak Endrick dulu. Endrick kan sebelum dia 17 tahun masih 16 udah dibeli sama Madrid, cuma dimainkan aja sana aja kok dulu di tempatmu, ada kan main aja dulu, udah main biasa aja. Usianya baru ditarik. Itu kan kayaknya gitu ini anaknya. Bisa jadi udah ada yang ngincar ini. Yang syutingnya dari luar kotak penalti kaki kiri. Kayaknya ciri umur semua pemain Brazil tuh, atau mungkin enggak. Kalau Brazil tuh lah yakin kita dengan kayak gitu. Toh mereka punya pengalaman sebelumnya kan. Menang nggak menang, itu timnas Brazil itu U17 itu selalu menghasilkan pemain talenta top. Yang mantap itu paling apa kalau aku nggak salah ingat ya 2006 apa 2007 gitu pemainnya. 17 Brazil. Nggak juara. Lewat babak penyisian pun tidak ya. Kalah. Tapi di tim itu ada Alisson Becker, ada Neymar, ada Casemiro, ada Philippe Coutinho, kalau nggak salah ada Firmino juga di situ. Itu bagus semua. Tapi kalah, nggak masuk babak perempat final pun nggak masuk dia. Cuma bertahun kemudian pemainnya itu loh Casemiro ini. Ini pun pastinya nanti 2, 3, 4 tahun lagi kita udah melihat loh. Ini kan pemain yang main sama kita dulu nih. Udah main di Madrid, udah main di satu kebaru pemain-pemain ini yang jumpa sama dia nih. Ya entah yang bagus itu bisa diambil di nanti tuh Piala Dunia. Kayak Ronaldo dulu. Umur berapa dibawa kan? Kayak kita Matthew Baker tuh masih oke tuh mainnya kemarin. Di antara yang lain-lain dia masih oke tuh. Matthew Baker ya? Matthew Baker. Stabil ya. Lawan Honduras kapan? Hari ini? Hari ini lawan Honduras. Kadang peringkat 3 terus yang disusun orang itu. Indonesia tetap peringkat 3 karena Honduras kan kalah 5-1 sama 7-0 Brazil. 5-2 7-0. lawan Zambia. 7-0 lawan Brazil ya, di bawah kita jauh. Turun Zambia itu udah dikasih angin kita 1-0 ya kan. Iya. Waduh, aku itu bener kok balik besok aku tengok kok 3-1 nih. Gimana Bang? Menurut Abang? Tapi ada juga pemain Qatar tua kan? Iya. Kalau Qatar ya itu kemungkinan bisa curi umur. Gomez ya. Namanya Said Faisal kalau nggak salah. Berarti kayak anak SMA Indonesia zaman dulu lah ya. Iya. Kalau kumpul langsung aja pun udah rahangnya kayak mau bentuk gitu udah kayak umur 17 tahun di Qatar. Kayak mana verifikasi umur ini, Pak? Ya verifikasi umurnya kasih paspor ini udah selesai, nggak perlu. Kan nggak ada pemeriksaan DNA sama tulang. Masalah paspor identitas kan negara yang buat. Ya. Nah, itu kan bisa diolah sama negara sendiri kan? Ya udah nggak masalah memang, makanya ya, FIFA masuk. Mungkin harusnya ketika kan ada screeningnya kita lihat kan mana orangnya nih. Mak ketua kali ini gitu. Suruh masuk ke dalam apa? Diperiksa lah secara medis. Screeningnya pun nggak pala yang ini kali, paling cuma paspor, kakak, keluarga. Aku dulu waktu ikut Piala Danone dulu. Banyak kali kakak kamu udah 11 orang udah bisa buat satu tim nih kan. Paling cuma beli satu aja.
Ya udah lanjut gitu aja periksa ininya. Kalau sekelas Danon ya, Kak. Tahu kalau kelas FIFA World Cup ini. Waktu dan itu gitu. Dan Paspor, KK, KTP mana ada? Akte ya. kelahiran. Akte bisa dibuat. Yang buah yang asli, apa fotokopi? Yang asli lah. Asli. Mau dibawa. Dikumpulkan lah ya. Scan satu-satu maju ngantri tuh di ini screening satu-satu. Oh, itu lanjut. pas di event ya? Pasti eventnya. Apa mendaftar pas di event ya? Sebelum tanding lah, jadi ada event khusus screeningnya dia. Oh. Udah dikumpulkan, ini dijadwalkan tim ini screening, ya udah satu tim. Tapi masa nggak nampak ya kan yang si orang pemain Qatar itu ya? Perawakannya Aku kan tadi jelas. awalnya aku nggak ngekali lihat di bawahnya itu. Kupikir asisten pelatih nih. Ngomong di wawancara ya kan. Ternyata pemainnya dia. Ketik Said Faisal Katinus kan. Lihatlah kok bisa. Said Faisal. Said Said Faisal timnas Qatar U17. Timnas Qatar. Ya Qatar U17 itu. Pasti muncul muka dia. Mana? Enggak ada. Wah, udah dirondokin apa Google Den nih, kasihan Den nih. Kok enggak ada timnas Qatar itu si dia. Nggak ada. Aduh mah udah dirondokin Google Den nih. Di Twitter kayaknya ada banyak itu, kayaknya di Twitter. Jadi peluang itu cuman di 3 terbaik lah ya Bang ya. Kayak kita kemarin Piala Asia kan 3 terbaik ya Tiga kan. terbaik. Cuma berat lah kalau menurutku 3 terbaik berat lah. Berapa? Kita harus kita harus mengalahkan mereka besar dengan selisih gol yang besar. Kayaknya ada sih peluang, tapi nggak tahu lah, kita lihat apakah ada keajaiban atau enggak ya kan. Iya mentok ada langkah rezeki sih. Karena sejak awal kan memang ini target Nova Arianto untuk mendapat poin besar itu dari sini memang sejak awal ya. Sejak awal. Yang miss itu hanya lawan Zambia. Zambia itu Nova kemarin menargetkan imbang di situ. Imbang lah, bisa kita imbangin. Nah, untung-untungan lawan Brazil ya kan. Untung-untung kalah sedikit kan gitu kan. Untung-untung kalah sedikit, kalah 2, kalah 3 gitu kan. Nah, ternyata kalah 4, miss sedikit aja. Nah, yang miss beneran itu lawan Zambia. Kalau dari segi permainan Bang, menurut Abang? Lah, lawan Brazil apa yang kita harapkan? Kalau enggak, lawan Zambia lah. Lawan Zambia itu babak pertama itu buruk sekali mainnya. Buruk dalam arti mereka nggak semacam kehilangan konsentrasi karena nggak pede. Pertandingan pertama Mungkin pula itu ya pertama ya. Pertandingan pertama ini mereka di Piala Dunia kan, istilah memang Piala Dunia, ada penonton pula. Soalnya 3 menit langsung, belum sampai 1 menit udah gol. Belum sampai 1 menit, hanya berapa detik gitu, 38 detik udah kebobolan Indonesia sebenarnya. Tapi kan offside ya. Offside akhirnya nggak jadi. Nah, kita berharap ketika Indonesia bisa mencetak gol dengan cara yang sangat bagus kan, itu bagus golnya. Kegugupan itu hilang. Ternyata enggak, makin gugup. Setelah kebobolan makin gugup. Zambia yang makin ngotot mainnya. Makin ngotot mainnya. Nah, akhirnya mungkin ada sesuatu di ruang ganti di babak kedua oke mainnya. Kan nggak ada gol babak kedua. Nggak ada gol ya. Indonesia dapat beberapa peluang sih di babak kedua, tapi akhirnya nggak ini. Termasuk yang 1 lawan 1 ya. 1 lawan 1 dengan kipernya Zambia itu nggak bisa gol kemarin. Penyerang kita Mirza nggak bisa cetak gol. Tapi overall ya ini namanya pengalaman pertama ya di Piala Dunia. Kita kan nggak mengharapkan timnas ini tiba-tiba melejit masuk final juara ya. Itu hal mustahil tuh ya. Kan? Kita udah 3 kali ikut sama ini. Ya kan? Sekali tahun 77 kalau nggak salah ya. Itu berapa ya? Yang Maradona main. Maradona main di situ dia masih 16 tahun main. Itu siapa pemain kita Bang? Masih ada itu? Nggak ada lagi sekarang kayaknya sih. Aku lupa ingat lah kalau di tim itu. Tahun berapa itu Bang? Tahun 76, 77 gitu lah. 78. Enggak, Sorry, salah.
78 itu kan Piala Dunia Argentina. Nah, sebelum itu Piala Dunia Argentina karena Jadi Uruguay lah mungkin berarti. di Jepang. Di Jepang. Kalau nggak salah. Jepang berapa tuh? Indonesia kalah. Waktu itu masih Piala Coca-Cola apa namanya? Oh. Belum jadi piala apa ini. Itu kalah. Baru kemarin waktu kita tuan rumah. Nah, itu kedua, nah ini ketiga. Iya. Yang pas kita tuan rumah kita ada dapat poin nggak itu kemarin? 1. Ada seri terakhir. Ada seri. Seri. Lawan aduh, lupa. Ada tuh. Seri ya, pokoknya Tapi seri lah ya. memang di situ permainan kita agak bagus ya waktu yang kemarin di Indonesia itu. Yang bicarakan golkan joget-joget. Itu kakak. Itu Arkan Kakak yang ya. joget Kemana apa lah di itu TikTok. sekarangnya? Gini. Arkan kakak. Jadi Honduras lah ya peluang terakhir. Peluang. Aku kira masih ada peluang untuk dapat poin lah. Walaupun agak berat lah ya. Bisa menang lawan Honduras ini, bisa menang, tapi apakah kemenangan itu membawa kita lolos, itu belum tahu. Ya. Kalau cuma menang tipis kayaknya dapat 2-1, 3-2 masih oke lah. Masih oke lah ya. Yang penting Harapan kita bisa menang besar kan, dan pesaing di tempat lain kalah juga. gitu. Atau menang-menang tipis kan Iya. gitu. Ya kalau peringkat 3 dengan poin 3 sih udah. Memang standarnya, Standarnya ya kan gitu. Standarnya. Kita doakan aja lah bisa dapat poin 3 atau yang sebelumnya kan cuma 1 poin. Ini 3. Yang merangkak pelan-pelan aja 3, nanti berikutnya lolos lagi 6 gitu. Ya kita doakan lah nanti sama-sama kita dukung timnas kita U17 di World Cup. Ya, menghadapi Honduras. Kalau U17 sih nggak berharap kali sama hasil-hasil untuk ininya kan. Cuman kalau aku pengennya berharap tuh ada satu pemain timnas Indonesia yang menonjol. Jadi dari situ bisa ditarik masuk ke klub Eropa atau ditengok dari talent scouting ke Eropa. Oh ini bagus, ditarik. Itu berharap dari kalau Indonesia yang mungkin bagus pemain-pemainnya Matthew Baker. Bisa ditarik lah ya, Matthew Baker, Goli pun bagus kayaknya, jadi Goli. Siapa lagi yang menurut abang yang siapa lagi berkembang? Siapa? Yang bagus lagi. Tadi ada Matthew Baker, Goli. Aku menurutku Goli 1. Alfredo ya. Alfredo. Satu lagi aku suka si Floresta sih, Evandra Floresta apa tuh? Evandra yang kaki kiri. Pemain tengah. Evandra. Sama yang Elijah Tanjung ya, yang pemain bawah. Maksudnya kira-kira pemain kalau itu yang jadi nggak bisa ditarik. Kalau yang jadi bintang itu ya itu sama kiper kalau menurutku. Kiper layak tuh ya. Kiper siapa? Siapa namanya? Kalau kiper. Aku lagi lihat ini sih, posisi 3 itu ya. Poin-poin yang sudah punya poin 3 itu ternyata banyak kan. Banyak, cuman iya, makanya Meksiko. Berarti kita udah tersingkir dari peringkat 3 terbaik lah itu bang. Enggak juga, udah kalah. Enggak, kalau sekarang posisinya sekarang. Kalau posisi sekarang kita jauh sekali. Ini sudah ya. Kayak mana kita bisa 3 terbaik sementara nilai 0. Iya. Kemarin kan sempat juga. Paraguay masih 2 pertandingan. Paraguay sudah 3, Mali sudah 3, Burkina Faso 3, kemudian Meksiko 3. Atasnya berapa bang? Inggris 3. Inggris atasnya berapa siapa? Inggris atasnya Mesir dan Venezuela. Mesir berapa bang? 4. Nah menang entah mantap. Kalau iya makanya udah nggak dapat. Kalah kan. Yang udah selesai itu grup D, Tunisia 3 poinnya. Maroko yang menang banyak semalamannya di peringkat 3 ternyata. Poinnya baru 3. Udah plus berapa itu? Udah plus 16 Plus 16 lebih. Udah jelas lah dia. Kalau pun udah aman itu. Aman lah dia tuh. Dia cari 1 poin aja dia. Udah peringkat 2 itu mungkin. Enggak, peringkat 3 terbaik pun dia pun skornya kan besar apanya. Iya.
Ya cari seri aja besok 4 ya. Tuan rumah out udah nih pasti. Qatar. Dia 3 kali main poinnya cuma 2. Oh udah habis lah. Habis, nggak bisa dia. Nggak bisa atur ya. Nah, Maroko udah habis juga nih. Maroko peringkat 3, nilainya 3. Cuma 16-8 nampaknya. Sisi golnya. Berat lah kita. Nggak mungkin lah. Nggak ada peluang lah. Yang penting main bebas apa aja. Main lepas saja. Lepas. Ya kan ini kan lah apa namanya bibit Maroko sih kita. yang apa namanya salah satu yang berpeluang masuk ya. Kandidat utama berpeluang untuk peringkat 3 terbaik kan. Poinnya 3, 16-8 namanya. Nanti ya mainnya ya. Di malam. Ya mungkin inilah nanti bakal apa ya kan anak-anak generasi emas kita ya kan. Masih 16-an rata-rata, 17 pun belum 17 pun ya berarti Ya, kan. mudah-mudahan setelah ini diambil berapa 4 atau 5 pemain dipromosikan ke kelompok umur 23 atau senior, nambah jam terbang. Tapi kalau apa ya, nggak tahu lah. Aku kayaknya sekarang agak kurang ini. Lapisannya Jais dan sebagainya itu kan yang sebenarnya di U23 ini kan. Iyalah. Yang akan main di SEA Games ini. Iya. Tapi coba tengok pemainnya kan itu Yang Garuda Garuda calling ini ya, Iya. backnya Kade Arel ya. Iya, nggak ada yang Kade ini. Arel, Kadek, di Ferrari. kiri, Doni Tripamungkas, Ferrari. Ya itu ya, apanya ya? Nggak ada yang pelapisnya ya. pelapisnya kan itu cuma. Tapi Pemain memang- yang notabene sudah kalau Udah dalam habis pandangan ininya ya. sudah tidak memungkinkan untuk melejit lagi gitu. Mentok di situ gitu ya. Iya. Hampir dipastikan lah ya. Terakhir si Rizky Ridho lah, apa ya, generasi emasnya lah ya. Iyalah. Iya. Orang Rizky Ridho lah dulu. Cuma Rizky Ridho kan di situ ada Ferrari juga zaman dia, Bang. Ya kan? Ferrari. Ferrari masih main. Iya, Ferrari kan dipanggil. Paling yang diambil inilah si Mauro Gilsra, Mauro masih main. Tim Gibbons. Tim Dion Given Max. dipanggil ya. Tim Gibbons dipanggil ya betul. Si apa Dion Max Iya. apa? Rayhan Hanan itu dipanggil lagi. Dion Max main. Rafael Struijk dipanggil. sama Jens Rappen. Tapi Ari Wibowo nggak jadi ya? Adrian. Adrian Wibowo. Apa nggak dapat izin, Bang? Bisa jadi. Karena liga sana main kan gitu kan. Ya, Liga sana main. Nah, yang menjadi persoalan nanti di SEA Games-nya itu justru. SEA Games kan satu bukan agenda FIFA, nanti kan main di situ. Apakah Dion Max ini kan yang Dion Max apakah bisa dipanggil? Yang di luar ya, yang abroad. Dion Ivan Max apakah Jenner. bisa dipanggil? Ivan Jenner apakah bisa dipanggil? Mauro Gistra apakah bisa dipanggil? Kalau nggak bisa dipanggil ya asli pemainnya ya Indra Sapri juga yang kemarin gagal itu ya ini juga yang main gitu loh. Yang asuhan dari Gerard Pijnenburg ini juga. Iya, Pijnenburg. Ya, orang-orang ini lah ya kan. Nah, ini juga. Cuman ganti kokinya aja. Cuma ganti koki. Nanti siapnya aja ya kan. Oh alah. Ini udah berapa pemain? 30 pemain, Bang ya? Yang dipanggil? Berapa ya? 30. Karena nanti masih TC lagi nih. Dipanggil untuk TC dulu. TC kan udah kemarin. Ya, ini Yang untuk TC nanti bakal lokal-lokal. ada dicoret dipulangkan lagi. Ini masih ini Am, masih apa? Masih ada Seleksi lagi. Iya, masih ada seleksi. Ini kan Nah, ini tanggal Garuda Calling 15. Kipernya aja 4 kan. Oh. Kipernya 4 ada Cahya Supriyadi, Muhammad Ardiansah, Bapak. Dafa Fasya sama Ikram Al-Ghifari. Ikram yang nama baru kayaknya ya. Ikram pun kiper yang tinggi tuh, kiper berapa iya. kemarin tuh? 19 ya. Ini kiper Liga 2 tuh kan? Kiper Liga 2. Iya, Bekasi City yang ngalahkan PSMS kemarin. Ribut nggak? Enggak, kayaknya enggak. Nggak ribut ya. Nah, Backnya? di bawah ya itu aja namanya kan memang nama-nama yang familiar ini. Kade Arel, Kakang Rudianto, Muhammad Ghifari, Alfrezi Buffon, Donitri, Brandon Schumann, Michael Tata, Robi Darwis, Raka Cahya, Frankie Misa. Yang baru cuma Raka Cahyana, Raka Cahya. Nama kak bulat tadi siapa, Bang? Persib. Brandon Schumann.
Brandon yang mana? Sumber Oh, udah Brandon, ada. Brandon, yang Arema Malang. Ini nggak ada nama baru nih, semua nama-nama lama nih. Di tengah Arkan Fikri, Raihan Hanan, Zainadin Faris, Tommy Firmansyah, Ricardo Pakpahan, Ananda Rehan, Ivar Jenner. Ada analis nggak main? Siapa? Ada analis siapa? Ada Palis dan senior. Kita 2 gol ya bang. Persib. Memang Ditangkap Selangor. Sama polisi dari Malaysia. Kenapa berantem? Nggak tilang, enggak. Orang itu jalan-jalan. bawa Ada mobil dia? polisi. Ada Kok dia bawa polisi mobil? Malaysia. Orang itu kan jalan-jalan pulang dari dari mana jalan-jalan. Jadi coba. ada razia. Jadi Yang dari mana? Yang nangkap, Yang nangkap Polisi Wali sana. Malaysia, ya. Wali tapi Malaysia. kan supir taksinya yang ditangkap bukan dia kan? Kursi Ada rental orang mobil itu, orang nih itu bang. Ada satu ya orang itu pakai Rental mobil. rental mobil atau mobil Yang- siapa lah dipakai kan. Yang, Ya udah. yang bawa si Yang ada Malis. terus di belakangnya mungkin ada Robi Darwis, pemain Persib lah. Ditangkap. Habis itu pertama-tama agak-agak tahu lah Agak tegang lah ya. ini agak kreak lah polisi Malaysia. Pasti tahu, ini pemain Persib. Habis itu di belakang rupanya Robi Darwis nih profesinya TNI juga. Oh ini TNI, baru agak slow si Malaysia ini. Mobil harus panggil tuh kan? Robi Darwis ada dipanggil. Kemudian di depan kan namanya Depan apa? Iya. Stoik. nggak ada semua. Nama lama semua. Iya. Hoki Kecuali Caraka, Arjo, Rafael Hoki. Struik, Kalau tadi Jens di- Reven, Rahmat Arjuna, Mauro Jilstra. Satu lagi lah ini, Ricky Pratama nih, siapa nggak tahu. Moro Jilstra dipanggil apa? Panggil. Panggil. Adrian yang awalnya dipanggil kok. Iya, harusnya bisa aja kalau misalnya mau dipanggil Emiliano bisa dipanggil. Mestinya kan. Iya. Emiliano bisa masih masuk dipanggil umurnya. kalau memang mau ini kan. Ya kemarin kan Miliano juga masuk namanya. Yang awal-awal dipanggil Robi Emiliano itu. nggak masuk tuh namanya kayaknya. Iya, kayaknya masih 20. Iyalah, Siapa? Miliano. Eliano Jonathan. Oh, Eliano. Kayaknya kan enggak lah. bisa Eliano. apa ya? Kalau di SEA Games kan boleh Senior, ada 3 apa satu 2 senior tuh ya. atau 2 seniornya Iya. kan. Ini seniornya belum. Ini seniornya nggak ada di sini kalau menurutku. Atau Arkan Fikri jadi senior. Senior mungkin menyusul kali, Bang. Aku kemarin nengok main. Eliano udah 25. Kebadanannya kecil, Wak. Iya. Siapa? Eliano Oh iya. 25 juga. tahun umurnya ya. 2000 dia mah. Aku nonton Persebaya apa Jaya. kemarin Persija main kan. Oh, Ribut. lawan apa itu yang Arema. sundulan kepala tuh, bagus Lawan banget kayak Arema Bambang, lah itu. kayak Bambang Kayak Pamungkas kan. kayak Bepil kan. Jadi namanya pemainnya Excel. Rak. Pemain Keeper walk nggak? pemain asing. Rupanya enggak, orang lokal. Excel Runtukahu namanya. Excel Runtukahu. Agak kurang familiar kan. Ternyata dia dulu pernah main di Barito Putra. Tapi kalau umurnya berapa gue cari? 27 umurnya. Excellent ya. Iya, udah telat kayaknya masuk timnasnya. Tapi ya harusnya bisa dipanggil itu untuk FIFA matchday berikutnya lah kalau memang dia bagus. Atau untuk Lumayan. SEA Games saja, dia untuk senior kan bisa dipanggil dia. Oh, udah selesai, udah dipanggil dari kemarin ini. Dia senior, dia nggak usia yang senior, tapi secara apa kan dia belum pernah dipanggil timnas, nggak bisa dibikin senior kan? Iya juga sih, belum ada capsnya di tim Iya, nasional ya. senior maklok lah panggil masuk. Sama kayak siapa tuh? Dulu striker Dewa tuh yang sempat dipanggil-panggil. Oh, aduh siapa namanya? Yang bagus sebenarnya itu. Malik kan sering juga dipanggil Iya. Malik Rizaldi kan, kemudian juga dia yang strikernya. Bagaskara. Siapa? Bagaskara, Bagas ada Bagasnya. Bagaskara. Bagaskara. Begitu dipanggil cedera pula ya kan. Ya. Aduh. Mentok agak tua juga, udah berumur. Iya, aku tengok, bagus sekali mainnya kayak pemain asing nih. Excel apa? Aku cari lah itu Persija nih. Excel Runtukahu, kayaknya bukan orang luar negeri. Umpannya pun pas pula, Searching, pas dia searching. tajam memang sundulannya. Iya. Terus, memang udah lama main di Pro Bang Liga. Udah, sebelumnya kan main di Barito Putra. Tapi nggak asing nama Excel kan, ada pemain bola Excel kan. Ada Telkomsel pun ada. Provider. Runtu. Taunya Runtu Boy, pemain futsal. Runtu Excel Boy. Runtukahu. Dari mana? Maluku pasti kayaknya. Bang, dia. Ya, Timur lah Timur lah. pasti. bener. Runtukaha.
Nah, gimana menurut kalian itu komposisinya? Kan Ya memang itu aja lah pemain Abang. Itu juga udah tahu kita yang cuman beda koki aja ya nih. Ini nanti, versi nanti yang dicoret kan bisa ditebak nih dari Iya. sini ya, dari sini. Kalau bisa inilah, nah, ini dari pemain belakang. Coba kita lihat pemain belakangnya. Siapalah? Yang paling Raka Cahyana ini. Iyalah. Gak mungkin Kade Karel yang dicoret. Kalau tidak Iya. terjerat Kade, Robi Darwis kan nggak mungkin. Robi, Kakang, Muhammad Ferrari pula lagi. Donitri kan pasti nggak di. Udah Kecuali memang cedera atau apa. parah lah. Nah, Dia main di mana aja bisa ya Donitri. Nah, di tengah ada nama yang rada-rada asing nih. Ada dua pemain, ini kayaknya Persik Kediri nih ya. Rifki Rai Farandi sama Wigi Pratama. Nah, inilah yang agak-agak Wigi. Ini yang namanya rada-rada asing nih di telinga nih. Kalau yang lain kan Arkan Pikri, Rayhan Hanan, Janadin Paris, Ipar Jenner, Tony Firmansyah, Ripaldo Pakpahan, Ananda Rehan kan memang ini yang beredar selama ini kan pemain-pemainnya. Tapi selain orang ini ada nggak yang lebih layak lagi Bang kalau menurut Abang? Nggak tahu juga kan? Itu juga. Ya Kita dari Eropa itulah kayak Ilano. Iya. Dipanggil lagi siapa Marcelino dipanggil lagi. Ini bisa aja kalau mau ini coba. Tapi Mas Lino kemarin katanya dipanggil. Enggak. Katanya masuk radar. Lino kita panggil kata ketum. Yang kemungkinan Lino bisa pakai yang untuk formasi 3 senior kan bisa juga dia tuh. ya kalau ada formasi senior masuk ya panitia Mas Lino kan belum 23 kan? Belum 23. Sudah. Udah lewat 23 dia. Udah lewat dia. Udah tua juga lah Bang ya. Belum 23 dia. Ya siapa? Arhan bisa dipanggil mungkin. Untuk yang Atau senior ya. Asnawi bisa dipanggil mungkin kan. 21 dia Bang, 2004 lahir. Nah, 2004 dia lahir. belum 21 ya. Ini makanya. Makanya Mas Lino kan oleh panggil, Lino kita panggil kata ketum. Apakah ini lagi gacor-gacornya di sana dia, dibiarkanlah dulu gitu kan? Mungkin pas SEA Games saya dipanggil. Nggak mungkin lah, Pas nama kan TC, ini. pas TC ini kan cuma uji cobanya aja. Yang mana? Iya. Ini FIFA Matchday ini. Ini kan bukan FIFA Matchday nih. TC-nya sampai 30 November. Lama juga itu. Sementara mereka kan sudah lain, levelnya sudah berbeda kan. Mereka tidak perlu TC. Iya. Level mereka udah main di klub ya kan. Kalau kayak kelas-kelas Jenner lah misalnya kan. Walaupun di Utrecht dia tidak masuk tim utama senior, tapi di tim U23 dia main terus dia. Apa itu perlu diseleksi? Nggak perlu sih menurutku. Nah persoalannya dia bukan pada lolos seleksi atau nggak lolos seleksi, tapi diizinkan atau nggak sama klubnya kan. Iya. Nah, ya ini mudah-mudahan bisa juara lagi lah ya. Target juara nih pasti kan? Target emas lagi. target Mas ini. Main di Thailand pula Bang ya? Struik ini tahun lalu belum sempat main ya, yang SEA Games lalu ya. Enggak main. Yang main tahun lalu kan ini Ramadan, Hoki. Ramadan Sananta sama Hoki Caraka ya. Hoki ini masih dipanggil terus ya. Ya. Hoki ini punya nama dia lah. Punya hoki. Hoki yang tak hoki. Oke. Kayak ini juga. Bung Bara tuh, hokinya bagus di sini. Bung Bara. Bagus. Hokinya bagus Hoki. sih. Namun sebenarnya kan Kansen Hoki Batubara. Baju nggak? Ada pembahasan yang apa nih Bang? Ya, kurang ini ya. Karena kita udah menurun PSSI-nya. Langsung loyo semenjak turun gagal lolos Piala Dunia. Langsung senyap semua ya rata-rata ya kan. Senyap, pengumuman pelatih pun belum ada. Pelatih belum ada bocoran Bang? Belum ada hari ini. Katanya dari 10 pelatih. Ya kan? Ada 5 menolak. 5 menolak. Tinggal 5 sekarang. Menolak. Nanti antara yang 5 itu siapa? Oh, belum. Ya, semenjak jabatan baru ini pun dia pun agak ini juga ketumbang. Semenjak jabatan baru ini, Menpora kan semua yang harus diaturnya. Iya, dan kurang basah ya. Iya, dan
capek kan Pak? Kan capek ya kan? Iya. Kalau BMM dulu kan enak Mak, tinggal pegang pusatnya aja di sana. Ya. Di sini begitu banyak cabur, satu, belum lagi dan ngurus ke bawah, ada lagi. Iya. Ngurus orang olahraga ini bukannya gampang. Gampang, susah. Apalagi mau persiapan SEA Games. Yang ngurusnya kan bukan bola doang deh, semua diurusnya. Semua. Memang waktu udah pindah Ada tuh orang yang kita tunggu-tunggu itu kemarin setelah Patrick dilepas, siapalah ini apanya kan? Siapa pelatih baru? Tapi ternyata sampai sekarang nggak diumumkan. Akhirnya Pipa Mesdi pun lewat. kan. Padahal Thailand tidak menunjuk langsung ya. Thailand itu kan tidak menunjuk pelatih tetap, dia menunjuk karateker dan itu untuk dibawa ke Pipa Mesdi. Ya kan nggak masalah begitu. Dulu kan sering kita gitu kan, timnas Padahal kita. Timur Kapadze itu yang dari Uzbek itu kayak katanya siap melatih Indonesia katanya. Mau dia? Uzbek. Bersedia katanya. Uzbek. melatih Jadi Indonesia. nggak ke Piala Dunia dia. Apa setelah selesai Piala Ya Dunia mungkin atau bagaimana? selesai ataupun bisa aja sebelum Piala Dunia nanti misalnya udah setelah di kontak nih, yaudah setelah Piala Dunia aku akan ke Indonesia Balik lagi. gitu bisa jadi. Udah kontraknya mungkin habis Piala Dunia mungkin ya. Lama lagi lah kalau gitu. Lama lah. 2026. 2026. Ya kan mungkin kita nganggur. 2026. Iya orang katanya diumumkan aja bulan Maret nanti Pelatih baru. pelatih barunya. Sebelum FIFA Match Maret. Belum FIFA Match kemarin. Ya mudah-mudahan pemainnya aja yang Kalau pemainnya sih siap lah, pemainnya siap. Tengok pemain kita sekarang kan. Sekarang kita ya kayak aku lah mau tak mau jadi penasaran gitu ya melihat pemain-pemain kita di luar Dia itu bagaimana ya. main kan. Kevin Dix mencetak gol pertama di Bundesliga. Ini pemain Indonesia pertama, pemain merah putih pertama yang mencetak gol di Bundesliga. Cetak gol akhirnya dia penalti. Spesialisasinya lah penalti. Jadi Ijes main lawan Atalanta menang 3-0 sekarang. Jadi Sassuolo itu peringkat 8 sekarang. 10 besar deh ya. Kayak apa namanya? Kevin Verdong kemarin main kartu merah. Kartu merah Verdong. Iya. Kok jadi emosian sekarang? Kartu merah menit terakhir. Kalah. Mungkin kayak terlalu semangat tuh kartu merah. Ya yang lain-lain semua main loh. Si apa nyetak gol? Siapa? Dan James gila lagi gacor kali Dan kita James. ya. Pokoknya semua. Jadi kadang kita berpikir ya melihat melihat kegacoran pemain Indonesia di luar secara individu. Kok bisa lawan Saudi nggak bisa menang gitu? Kok bisa lawan Irak kalah gitu? Kayaknya nggak masuk akal gitu. Nggak logis gitu. Kalau tadi pemain-pemain kita yang masih lama-lama jadul-jadul dulu oke lah kita pun Dengan pemain aja seperti udah malas itu, itu. Pak. Ini kan udah pemain Eropa Dan apanya mereka pun di menonjol klubnya di situ. bagus-bagus. Sassuolo memang klub kecil ya, kalau nggak klub big five di promosi, Italia. ya. Mainnya di Cuma mana? mainnya di Serie A dan mereka melawan Inter, melawan Juve, melawan AC Milan. Kan sama aja kan. Yang dihadapi striker dunia. Striker dunia dan nggak malu-maluin amat Jai Ijes itu. Malah beberapa pemain dunia bisa dikuncinya. Kevin Dix coba main lawan Harry Kane. Kok kayak astaga ini orang lawan Harry Kane loh kemarin. Masa lawan striker Irak nggak bisa kalah gitu loh. Itulah dalam pikiran kita kan. Zidane Iqbal gitu. Zidane Iqbal loh lawannya. Sementara dia ngelawan Harry Kane. Biasanya dia tuh ngantongin Lukaku, Lautaro Martinez. Semalam ada Lookman, striker Atalanta itu. Striker yang top skor Liga Italia dikantonginya. Ini Zidane Iqbal. Kok bisa gitu. Akhirnya kita mau tak mau berprasangka buruk kepada pelatihnya. Mau nggak mau gitu. Pelatihnya yang dongoknya kan kalau kita kan. Masa dengan pemain seperti itu dia nggak bisa meracik ini gitu. Nah, ada pemain dengan level-level tinggi kita. Poin 7, poin 8 kalau bermain di Eropa gitu kan. Nah kita di sisi lain ada pemain-pemain liga lokal gitu yang ya rata-rata poinnya 76. Itu yang dijadikannya starter kan. Secara logika kan aneh kita mana kok bisa gitu. Sementara kita punya
punya materi yang wah gitu. Wah, untuk ukuran Asia Tenggara wah sekali. Ukuran pemain lokal itu lah ya kan sama bekas atlet nanti lo Acun jago kali mak ya kan begitu latihan jago kali depan Patrick mungkin semua nih pemain lokal begitu diturunkan ya itu namanya neng grogi ya tiba main sob di press Waktu 1 latihan meter siap hilang kali bola ya gitu kan kan. banyak itu Pas latihan Ada dulu, bagus Bang. ada ini ditengok kawan gue gitu lah begitu latihan buang bola berapapun speednya tuh pukul kelepang begitu udah main ditengok penonton banyak. bola cuma nggak terpukul angin yang dipukul ya waktu latihan nggak pernah tuh sampai ke lapangan basket sana terpukul ya bang dialah satu-satunya ya gitu main Nggak kena pas angin ya, apa namanya? Mental juga kan. Ya, tapi harusnya sebagai pelatih kelas dunia yang Bisa dia. mengaku kelas dunia, yang diakui kelas dunia oleh sebagian orang PSSI, ya harusnya kan bisa. Nah gitu kan bukan satu bisa. orang formasi komplit katanya kepelatihan operasi Iya, komplit iya, katanya iya. paling komplit katanya terbaik Kalau Arya bilang kan ini komposisi pelatih terbaik. dia mana yang itu pernah. gak pernah apa lagi bang ya kan mana ya Iya. Bukan Senyap apa lah, lagi? PSSI senyap juga dia. Nanti tunggu udah mau Maret baru agak muncul. ya kemarin aja nggak dibawa waktu press con dulu ketum kan bisa ke dia Jadi jadi ada dia kan dia duduk di belakang itu ada tuh. ada Dia. nampak loh Ada dia ini press con depan sana ya dia duduk sampai exco atau lagi apa dia operator dia operator ya bisa jadi. nggak ada nggak apa bang pipa McD ya maunya inilah penghibur untuk kita bang ya kan Iya. Langsung aja jadi bergerak sekalian perlu lama-lama. iya. Ya kan? Masalah pelatih nanti lah dulu tunjuk dulu siapa caretakernya kan. Nah sekalian ya silaturahmi para pemain-pemain tuh lah. Apa mikir udah biaya sekarang bang? Bisa jadi. Bisa jadi kan? Berapa tuh manggil tuh dari luar semua? Ya. Masa kayak gitu aja dipikirkan pelit kali lah udah sampai kayak gitu mikirannya. Ya kan untuk Giliran udah kalah aja langsung. Ya Indonesia kan kayak begitu. gini-gini. Iya itu makanya. Begitu. Giliran menang apa semua apa sanjung-sanjung kan gitu. Giliran kalah. Begitu ngedrop lari semua. Nggak mau udah jangan kasih lagi orang itu starter pesawat gitu lah ya. Masa kalah gitu. Macam nggak tinggal di Konoha aja. Nah, kemarin janji entah ngundang klub agak-agak elit katanya kan. Rupanya nggak lolos. Kalau tadi lolos mungkin kita kemarin di Piala Dunia ini kan. Janganlah nggak lolos Langsung pun undang. Oh, kalau Apa lolos kita? beda. Kalau Langsung lolos undang ya jelas Portugal. beda lah. Masuk semua sponsor tuh di baju itu udah Iya. pasti. Kalau lolos ya yang diundang tier 1 semua yang datang, ya kan? Brazil juga pasti masuk. tier 1 lah. Ya Pino. Enggak pun Brazil yang kayak Scotland, Jerman ya lah, kan? Jerman. Kayak gitu pasti. Gitu-gitu Undang lah. lagi Tier Belanda. 1 pasti. Pasti ya kan. Hmm. Tapi emang janji dia kemarin kan Iya, kalau yang diundang pasti tier 1. untuk Kalau FIFA lolos Match akhir tahun ini. iya. Dulu kan waktu lawan Argentina kan akhir tahun tuh kan bang? akhir tahun. Ya ngambil pemain akhir tahun lah itu kan. Nah, udah gue ke apa ke kan? Ah, Undang lagi Belanda. Kuman nggak mau. Ya lagi dulu Eropa masih ini juga orang Eropa itu main. masih fokus kualifikasi Piala Dunia zona Ya, Eropa. ini kan FIFA Match ini kan terjadwal seharusnya bang. Iya, tapi Ya kan sudah kita ajukan dari kemarin-kemarin kan. Cuman kan tengok Tapi juga mereka kan lawannya punya mana, misalnya ini. lawannya Eropa, orang itu ada tanding, nggak bisa kita Iya, ya, ada nganggur tanding. lagi udah lolos kayak Jepang udah nganggur kan, misalnya gitu, udah lolos yang gitu-gitu lah bisa diundang. Mesir kayak Oh, gitu. Jepang ngambil ke sana kemarin ya bang ya. Jepang lawan Brazil. Iya ke Amerika Amerika lawan Selatan Chile, ya. Chile. Kita lawan Mesir lah, Mesir. Belum harap lagi bilang. Senegal. Senegal, yang Afrika kita lawan. Tapi sudahlah. Udah. Ini dapat lawan Mali. Mali kan nggak sebagai FIFA Match Day kan? Iya, Mali. Abis Mali bolot. Lawan Komeng aja Glenn. Awan membahas ya inilah. Tapi mainnya kapan Yam? 15 ya? 15 sama 18. Untuk SEA Games. Oh.
yang apa ini? tanding timnasnya. SEA Games, tapi Desember. Enggak, SEA yang Games-nya nanti lah di Desember. yang pertandingan judulnya pertandingan persahabatan. Bukan FIFA Match Day, pertandingan persahabatan. Kalau agenda FIFA kan tanggal 10 sampai 18. 10 18. Jadi Kita main jam 15 dan 18. 15 dan 18. Iya. Berarti 2 kali melawan Mali itu. 2 kali melawan Mali. Suka kali kita gitu ya, cari irit aja ya. Irit. 3 hari orangnya di sini ya dibayar lah. 5 hari lah bayarannya tuh kan. 5 hari lah Bang. Main jauh juga Mali. Seminggu lah 7 hari lah, 2 hari hitung-hitung apa, hitung-hitung jalan-jalan orang tuh. Ya, seminggu lah. Kan 5 tanggal berapa tadi? Tanggal 15 sampai 18. 15 dan 18. Berarti 13 sudah datang orang tuh. Ya, 13, 15 tanding, 19 pulang. Seminggu lah. Dibayar. Mungkin Mali ini enak diundang. Halo, misalnya federasinya kemarin kan udah sempat ngundang. Mungkin di Indonesia, ayo main lagi. Jadi adalah Mali. Nanti kayak apa dulu yang diundang rupanya anak kuliahnya yang main apa dulu? Ada itu. Oh dulu itu jauh kali. Jepang itu dulu. Anak kuliahnya Jepang, tim mahasiswanya itu pun kalah kita. Tim mahasiswa dulu, tim mahasiswa Jepang tahun berapa dulu gitu kan. Pikir apa, rupanya Universidad tim mahasiswa mereka lah ya, mau main di kejuaraan apa gitu kan. Karena Jepang itu punya timnas mahasiswa. Ada timnasnya ya? Ya, timnas pelajar, timnas mahasiswa, timnas U20, U19. Di luar itu ya, di luar U19 dan secara resmi Jepang ya. U19, 21, 23 sama timnas mahasiswa. Yang datang timnas mahasiswa kemarin, hancur Indonesia kalah juga. 7 apa berapa tuh kalah? Gitu lah pembinaannya yang bagus ya Meta. Oh ya, dia dari bawah. SMP ada. Aku rasa timnas SMP-nya pun ada. Adalah pasti Bang. Umurnya itulah. Ya sama kayak kita kan. Kita kan ada timnas U15 kita juga, begitu kan? Mau ada kejuaraan baru seleksi. Ya kan? Jadi kadang-kadang tahulah yang pemain-pemain yang berbakat ini kan informasi lambat. Nggak tahu ada kapan seleksi pendaftaran. Kalau Danum dulu kan jelas kan banyak SSB kita. Sekarang kan mulai berkurang. Iya, udah nggak ada lagi pun festivalnya. Udah. Ada lagi kan festivalnya kan? Nggak ada itu tingkat Makanya dunianya kan nggak ada lagi. Jangan mimpi juga kita kalau memang mau membangun dari bawah lagi kan gitu. Kalau nggak segera dibuat. Umur paling kecil kita berapa Bang? 16 ya? U12 tuh udah hilang kan? Gak ada lagi. U12, U13 itu sempat kan? U12, U13, kemudian U15, U17, U19, 21, 23. Lengkap sebenarnya Indonesia ini. Cuma bagaimana penanganan ke depannya itu yang ya, jadi ini kan. kan. Itu kan begitu ada mau event aja baru dipanggil kan Bang seleksinya kan. Nah ini kita nggak tahu nih U17 kita sekarang ini apakah akan, karena kan tahun depan mereka nggak bisa ikut lagi. Sementara Piala Dunia U17 itu setahun sekali sekarang. Setahun sekali. Mainnya di Qatar terus sampai 2030. Jadi seleksinya kayak mana mau setahun sekali? Nah ini kan ada apa kita talent scout kita kan Simon Tahamata kan. Nah, jadi dia bilang Om Simon ini bilang bahwa mereka sekarang sudah mulai bergerak ini untuk mencari pemain U17 untuk tahun depan lah tahun depan. Nah, maksudnya Nova Arianto kan melakukan hal yang sama dulu. Tapi Nova Arianto butuh waktu 3 tahun untuk membentuk tim ini. Sementara tahun depan sudah ada baru. Makanya alangkah bisa dibayangkan kalau memang PSSI itu tidak membuat pembinaan itu makin bagus sekarang ya, dampaknya nanti setelah eranya Mirza dan kawan-kawan sekarang habis. Aku ingat tuh waktu Nova pertama kali ditunjuk sebagai pelatih, bahkan pemain yang dia pilih sendiri itu passing aja nggak bisa. Kan sampai sepakannya gitu. Yang itu bukan ya. gitu caranya, kadang-kadang ada kan. Contoh katanya dia pun salah juga ya kan. Passing dulu tes dulu Mas. Iya kayak gini gitu. Marah dia. Saya tendang. Bukan kayak gini tuh. Tendang Itu dia kan. Iya. Padahal itu pemain yang dia pilih sendiri, passing aja nggak bisa gitu loh. Nah, apakah setelah era ini, pertanyaannya kan gitu, apakah setelah era ini PSSI melakukan pembinaan lagi ke bawah supaya dapat bibit untuk tahun depan yang lebih bagus dari era Mirza? Setahuku enggak. Setahuku belum ada ya, berjalan begitu aja.
Simon nengok-nengok ini bagus nih. Ya, sama seperti tahun-tahun kan sebelumnya. Materi pemainnya kan banyak juga yang masih 16, 15 Iya, ya kan. iya. Itulah Ini paling ada beberapa mungkin yang masih bisa dipakai untuk tahun depan. Ya pertanyaanku Bang, seleksinya untuk masuk Piala Dunia itu Bang, kan setahun sekali. Iya. Kapan itu? Dia berjalan terus, sepanjang tahun. Kayak apa? Jadi anak-anak ini nggak berhenti nih, main terus. Kayak apa? Sudah kayak terus. festival betul. Iya, Festival setahun-tahun. Enggak, untuk seleksi kualifikasi masuknya itu. Iya, jalan terus. Oh, abis ini nanti kualifikasi Langsung berarti kualifikasi lagi. Udah menang, masuk sana Masuk. lagi ya. Gitu. Persiapan langsung betul. Jadi ini kan mainnya kan Oktober November nih. Oktober November selesai nanti. Mungkin bulan 1 udah mulai November. sampai bulan Nanti 3. bulan 2 sampai bulan 3 itu udah mulai lagi putar lagi kualifikasinya. Gitu. Bulan Novembernya tanding lagi. Gitu. Itu terus. Udah Sebenarnya konsepnya kayak festival, udah betul-betul kayak gitu. Lapangannya pun pasti udah di festival. Lapangannya di situ. Itulah lapang. Di Qatar itu. Di Qatar itu terus Iya, sampai 2030. Di situ. Makanya udah dikonsepin kayak akademi udah tanding. Udah main satu tempat aja, tanding sini. Nggak perlu lagi mengharap Piala Dunia tuh main di stadion besar. Jadi ini memang mau dimasifkan ya. Jadi supaya talenta tuh lahir lebih cepat gitu. Berarti ini memang program FIFA Bang ya? Program pipa, talenta itu Ya, lahir khusus lebih cepat. untuk U17 ini setahun sekali dibuat ya. Iya. Karena sekarang ikonnya itu kan sudah hampir habis nih. Messi, Ronaldo ini sudah hampir habis. Iya. Dan mereka tidak menemukan sampai sejauh ini tidak menemukan sosok kayak dua orang ini gitu lagi. Jadi sepak bola itu kemarakan sepak bola itu mulai hilang gitu Mulai kan. hilang, ya. Sekarang coba siapa bibit barunya? Yamal, Betika, ya kan? Kalau dulu Ronaldo, Messi, mereka nggak ada mikirin yang lain-lain selain bola, gitu loh. Betul-betul entertainment Entertainer sejati di lapangan gitu loh, dengan tingkah masing-masing kan. Tapi di luar lapangan mereka anak baik loh dua-dua. Betul. Ya, itu buat menarik kan Iya. buat kita kan. Mereka Udah pasti ada pro tuh, Pak. Satu Messi, satu Ronaldo. satu Messi, satu Ronaldo. Ya dua-duanya hebat, orang bilang. Yang mengakui yang yang penggemar Messi mengakui Ronaldo pun hebat. Penggemar Tapi Ronaldo. tapi Messi lebih hebat kan gitu kan. Demikian juga sebaliknya kan. Nah, tapi di luar lapangan mereka itu contoh juga loh. Nah sekarang yang seperti ini nggak ada. Betul. Siapa coba? Tapi gimana ya Bang? Ya sepak bola eranya Messi Ronaldo udah biarkan ya. Memang orang itu dua yang terbaik. Artinya jangan disamakan lagi. Pokoknya ada muncul lagi berharap kita Ronaldo Messi, jangan berharap lah. Pokoknya pas untuk orang itu dua God lah. God. Sama dulu. Maksudnya, Waktu belum lahir orang yang dua di zamannya Maradona. Kan semua mencari kan ini. Siapa Sepertinya bibit? nggak ada lagi nih yang akan seperti Maradona gitu. Kita keluar dua nih kan. Banyak kan dulu kan ada Ariel Ortega lah, ada Saviola lah, ada banyak semua kan the new Maradona dibuat kan. Termasuklah Messi awal ya kan, demi Maradona kan. Iya. Masuk gitu. Ternyata nggak ada lah. Sebentar. Nah gitu, habis gitu. Jadi dulu kayak waktu Ronaldo fenomeno kan, Ronaldo Nazario ada lagi tinggi-tingginya, kayaknya nggak mungkin ada striker kayak Ronaldo ini lagi gitu kan. Ternyata kita punya, masih ada. Tapi lahirnya itu secara alamiah, lama gitu. Nah ini mungkin FIFA ingin mempercepat kelahiran itu dengan U17 ini terus setiap tahun ya. gitu. Jadi setiap tahun ini lahir nanti sosok-sosok kayak Neymar, kayak Messi kan main di sini juga dulu. Iyalah, 17 Yang nggak cuma sih, Ronaldo Neymar. loh. Ronaldo nggak main di U17. Iya kan. Udah lewat dia umurnya pasti 17 itu. Pas dia umur 16 masih Masih biasa aja lah. masih nyari-nyari McDonald gratisan dia kan. Di sana. Di Lisbon tuh Masih 17 Lisbon Cari masih belum makan, apa-apa, masih masih belum cari apa-apa. makan. Tahu-tahu di umur 17 mau ke 18 melejit, dia udah nggak bisa masuk main di Piala Dunia lagi. Gitu. Dan Piala Dunia U20 dia juga sudah tidak main lagi karena dia udah main di Piala Dunia Senior kan Ronaldo kan. Iya. Beda sama Messi main semua. Main dia. Padahal kan dia dari akademi Sama memang juga kan. di Barca. Olimpiade pun main dia. Main, Messi main, Ronaldo enggak. Gitu. Semua diikutinya. Makanya Messi semua dapat gelar ya kan. Piala Dunia pun. Ini ada. Tapi Ronaldo baru diwawancarain katanya Piala Dunia udah nggak ininya lagi ya. Udah nggak apa dia lagi. Nggak targetnya lagi berubah lagi. Iyalah.
dia nggak jadi patokannya bahwasanya seorang pemain hebat tuh nggak harus kejar Piala Dunia. udah kayak Ibrahimovic dia. Itu udah tanda-tanda nggak dapat memang tuh kalau udah kayak gitu. Dia sadar memang. Sadar dia. Nah, di skuad Udah mulai Portugal pun nggak sekuat dulu mungkin. Iya. Ditambah lagi kontribusi dia pun sudah nggak seperti dulu. Dulu kan dominan kontribusi dia untuk juara Piala Eropa tuh kan. Dulu dia paling ngotot untuk ngejar Piala Iya. Dunia nih. Sekarang udah nggak malah ngotot lagi. Dia mau enjoy aja apa lagi. Tapi mungkin karena nggak ngotot itu justru bisa dapat. Iya, Dia bebas pasti tiba-tiba akan. lolos dulu udah gitu ya. Yang penting enjoy. Ya sama kan kayak gitu. Piala Eropa waktu itu kan. Kan nggak ada yang nyangka Portugal akan juara. Udah mau tersingkir nih. Karena masa emas Portugal tuh zaman itu habis dah kan, orang Beko apa itu Iya. kan. Dia masuk melalui jalur peringkat 3 terbaik loh waktu dia juara itu kan. Peringkat 3 terbaik dia. Udah di ujung tanduk lah dia. Udah nggak lolos lah Atau ini. menang. Ya kalau memang lagi di atas untuk mengerem itu susah memang kan gitu. Oke lah. Ada lagi kan? Nantilah kita nonton sebentar Nonton lagi. ya Indonesia melalui lawan Pipa Honduras. Plus. Ya? Nggak ada yang nyari ya. Iya. Iya. Kenapa begitu ya? Giliran uji coba sampai disiarkan. Mainnya pun di stadion besar. Karena enggak Tapi bagus kok apa Pipa Plus itu. Kameranya bagus sekali loh. Ya bagus lah pasti Bagus betul. broadcasternya. yang penting untuk ini nanti juga dia untuk Piala Dunia siapa nih itu? Plus. Atau mungkin memang dari kebijakan dari FIFA udah nggak ada perlu Mungkin nggak dijual ya. dijual hak siarnya udah tonton gratis Ini aja, di ya. untuk- kayak betul-betul festival gitu udah Memang tonton festival gratis. dia memang mau apa? Tujuan Pipa itu memang itu. Dia mau Si 17 mempercepat pembibitan istilahnya ya. Kalau di perkebunan gitu 24 tahun kan lama mempercepat kali. pembibitan ya. Gas terus. Udah nggak usah bayar, kami gratis kan semua. Dan bagus loh. Aku pertama pesimistis nengok, ini kayak streaming liar itu ini. Waktu pas nonton, Bagus. wah aku sorot apa zoom-zoomnya dapat semua. Tapi Kayaknya. saat orang itu nggak pakai VAR ya, tapi video support Iya, video support kan. review. Nggak ada VAR. Nggak VAR, tapi Review, video ya. support. Iya. Berarti itu CCTV yang dipakai tuh Mas. Enggak, kamera yang hasil itu juga, cuma diulang-ulang. Diulang-ulang. kan, Jadi, replay-replaynya diulang-ulang. yang Ada kamera juga pertama, ya. ruangan khususnya ada, jadi bisa melihat dari berbagai macam sisi. Kayak gol pertamanya Zambia. Iya. Tengok sana, tengok sini, offside. kok offside. Tengok sini, rupanya pas kamera itu, offside. Cuman dia nggak detail lah ya. Ketahuan. Nggak Sedetail ya. VAR. Nggak sedetail VAR ya. Yalah, kita nonton lawan Honduras nih menang, mudah-mudahan menang 6-0. Mudah-mudahan menang lah. 3. Tapi Maroko udah 16-8. Oh iya. Udah 16-8 agregatnya, udah payah dikejar tuh. Inggris pun ada di situ. Tim Inggris tiga. juga Nggak ada. Mungkin nggak mau kalah dia. Ya, Inggris masih main sekali doakan lagi. aja bisa masuk ke runner up dia. Runner up. Kalau Nanti runner satu up grupnya di nggak- atasnya udah di atasnya 4 poin poinnya. 4, Pak. Makanya susah. Nggak bisa. Dah. Inggris kalau misalnya menang nggak posisi kedua dia. Posisi kedua kalau menang. Kalau menang, tergantung. Kalau menang bisa posisi 1. Bisa 1. Karena di atasnya dua-duanya 4. Cuman peringkat 1-2-nya udah dan nilai 4, Wak. Turun dia ke peringkat 3 kan 4. Tetap 4 nilainya. Juga ya. Itu dia udah susah. Agak berat sih sebenarnya. Walaupun Ya. peluang tuh ada. Tapi untuk ini aja lah, nggak apa-apa. Kalau menurutku pengalaman lah, nggak perlu ini. Dan tidak perlu dijadikan alasan juga untuk memecat Novarianto. ya. Takutnya kan kayak gitu. Udah dulu awal-awal dibilang tidak ada alasan untuk memecat dia. Terus aja pecat Karena lah. tidak ada target. Tahu-tahu nanti pulang sini, oh, target kita ini lolos ini ke babak kedua kan. Karena dia nggak bisa, ya kita berhentikan ya kan kayak gitu. Tapi kayaknya bakal diberhentikan ya, Bang. Diberhentikan untuk 17. Dia masuk Naik 20. ke 20 atau Katanya 19 U20 gitu. memang. Katanya Ikan gitu deh, 17 katanya memang naik ke 20. ke 20. Karena menggantikan pelatih Belanda itu yang belum sempat Iya. bekerja, Iya, belum belum pegang sempat lagi. kerja udah dipecat. Udah angkat kaki. Ya. Oke. Oke. Terima kasih pada Tribuners ya yang sudah setia lah. Yang sama-sama kita saksikan bentar lagi Indonesia lawan Honduras. Apapun hasilnya, tolong jangan ada Cacian-cacian, hina-hinaan, apalah, rasis. komentar-komentar negatif atau Iya. apa. Karena semua pemain dan ofisial sudah berjuang. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.